Kesempatan untuk menjadi moderator dalam sesi ini, yaitu berkaitan dengan sosialisasi kurikulum berbasis Cinta. Ya, jadi ada 3 narasumber di depan kita akan berbagi pengalaman karena mereka dilibatkan oleh Kementerian Agama, khususnya Direktorat Pendidikan Agama Katolik, ya, untuk menyusun bahan berkaitan dengan kurikulum berbasis Cinta. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya-tanya, seperti saya juga bertanya-tanya berkaitan dengan kurikulum berbasis Cinta. Yang saya tahu bahwa kurikulum nasional itu adalah kurikulum merdeka. Kalau Bapak Ibu yang backgroundnya dari SK, pasti sudah pernah menerima mata kuliah tentang kurikulum. Ya, jadi kurikulum itu pasti ada latar belakang, ada tujuan, ada komponen di dalamnya. Salah satu komponennya adalah berkaitan dengan mata pelajaran, kemudian berkaitan dengan jumlah jam atau beban setiap mata pelajaran. Nah, begitu muncul yang terakhir ini, kurikulum berbasis Cinta, bayangan kita mungkin seperti kurikulum merdeka. Nah, jadi pertanyaan kita, apakah kurikulum berbasis Cinta itu sebuah kurikulum baru atau sama dengan kurikulum merdeka? Atau apakah kurikulum Cinta itu sudah include ya, di dalam kurikulum merdeka? Ya, sama dengan mungkin dalam kurikulum sebelumnya kita pernah dengar ada kurikulum KTSP, penekanannya pada life skill, kurikulum KTSP penekanannya pada kompetensi, kemudian kurikulum merdeka penekanannya pada profil pelajar Pancasila. Ya, lalu sekarang kita dengar tentang Cinta. Ada 5 Cinta yang sudah Panca Cinta itu. Bapak Ibu tahu? Cinta kepada Tuhan, cinta kepada diri sendiri dan sesama, cinta kepada alam, cinta kepada ilmu pengetahuan, dan cinta kepada bangsa dan negara. Nah, persoalannya nanti seperti apa memahami kurikulum yang dicanangkan oleh Kementerian Agama ini, ya, supaya nanti bisa diimplementasikan dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik di sekolah kita masing-masing. Maka di depan kita ada 3 narasumber sudah hadir. Terima kasih Bu Rizka, Pak Firman, dan Bu Mili. Jadi karena alokasi waktunya hanya 1 jam untuk sosialisasi atau untuk sharing pengalaman, nanti ada sesi kedua, nanti kita akan diskusi bersama, di mana bertanya, berdiskusi, karena khusus sesi untuk berdiskusi. Jadi yang pertama ini kita mendengar saja dulu ya, mendengar saja. Nanti pertanyaannya nanti di sesi yang kedua, ya gitu Pak Kabar ya, nanti di sesi diskusi. Maka saya beri kesempatan pertama nanti kepada Bu Priska yang sudah mengikuti kelas bersama Kementerian Agama. Lalu bagian yang kedua 30 menit berikutnya Pak Bernard sebagai salah satu tim penyusun. Kemudian bagian ketiga Bu Medi juga sebagai tim penyusun. Maka kita beri kesempatan dan beri aplaus dulu untuk narasumber pertama Bu Priska. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu. Terdengar suara saya di belakangnya. Oke. Terima kasih kepada Bapak Thomas sebagai moderator dalam sesi yang pertama. Bapak Ibu yang dikasih tadi oleh Bapak Pemimas juga oleh Ketua Panitia sudah disampaikan bahwa kami berdiri di sini bukan sok pintar, tetapi kami di sini karena lebih dulu mengikuti pelatihan.
Kalau kita mau pinter-pinteran, saya yakin Bapak Ibu nilainya 100-100. Maka, apa yang ditanyakan oleh Bapak Pembimas tadi, Bapak Ibu tidak mengikuti diklat, tidak mengikuti pelatihan, ada beberapa alasan. Yang pertama, karena sulit masuk ke aplikasi itu. Yang kedua, ngapain capek-capek pelatihan itu, diklat itu. Toh aku udah tahu, belajar sendiri sudah bisa. Mungkin punya pemikiran seperti itu. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang hadir di sini hari ini berkenan mendengarkan sharing kami apa itu kurikulum cinta. Walaupun kita semua ini sudah melaksanakan itu. Saya dari beberapa undangan menyampaikan hal ini. Selalu saya sampaikan bahwa pelajaran pendidikan agama Katolik sebenarnya sudah melaksanakan hukum ini, hukum cinta kasih, kurikulum cinta. Tetapi bagaimana itu sudah diimplementasikan di sekolah atau belum? Ini khusus di Jakarta Timur, memang kemarin sudah saya buat yaitu survei untuk guru-guru binaan saya dan juga binaan Pak Vincent. Bapak Ibu tidak panjang lebar, saya ingin menyampaikan yang poin satu dulu, jangan langsung ini. Maaf, operator. Slide yang pertama ini. Oke. Baik. Tadi sudah diperkenalkan, nggak usah perkenalan lagi ya Bapak Ibu. Oke. Yang berdiri di depan ini ya rambutnya keriting, badannya mundur, hidungnya langsung ke dalam. Namanya Priska Wasini. Aslinya orang Jawa, tapi rambut saya Flores. Ya, karena suami saya orang Flores. Jadi sudah kena cairan Flores, jadi rambutnya sudah Kacau deh. Tugas saya sehari-hari sebagai pengawas Jakarta Timur, tapi juga sudah diperkenalkan oleh Bapak Pembimas. 5 kecamatan yang saya dampingi dan juga 5 kecamatan yang didampingi oleh Pak Vincent. Berdasarkan Permen Nomor 7 2026, tugas pengawas itu seperti ini. Nah, saya hadir di sini karena saya lebih dulu mengikuti pelatihan dan diklat bersama dengan Bapak Ibu narasumber yang lain, maka saya ingin berbagi cerita. Saya ingin berbagi sesuatu yang saya dapatkan. Tadi Bapak Pembimas menekankan bagaimana pengembangan kompetensi itu harus ada. Sebenarnya ini tidak hanya yang mendapatkan TPG, semua guru yang terpanggil menjadi pengajar guru agama Katolik harus meningkatkan kompetensi. Ada uang atau tidak ada uang, kita harus mau mengembangkan itu. Oke. Yaitu melakukan pelatihan berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas profesional. Profesional, dikatakan profesional berarti ahli di bidangnya. Tadi Bapak Pembimas bertanya, Bapak Ibu, apakah sudah punya modul lengkap? Wah, langsung begitu. Ada yang sudah lengkap. Tapi saya yakin sebenarnya Bapak Ibu sudah lengkap. Hanya contoh-contoh biasanya yang diminta oleh pengawas. Kalau sudah ada ini, berarti strukturnya sudah benar. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Ini Bapak Ibu buktinya bahwa saya dan teman-teman sudah mengikuti diklat, sudah mengikuti pelatihan, dan ini luar biasa susahnya. Ya tadi orang bodoh ingin pintar, itu ternyata melalui tahapan-tahapan yang tidak mudah. Ini kami mulai tanggal 22 sampai 28. Lumayan, 50 jam tatap muka. Ternyata yang kita yang tadinya tidak punya kompetensi harus meningkatkan kompetensi. Jelek-jelek begini, begitu didiklat, ternyata nilainya lumayan Bapak Ibu.
Cie, sombong. Emang harus sombong? Harus sombong. Nilai saya 90. Kan. Oke. Saya tadinya deg-degan. Wah, guru binaan saya profesional. Wah, siapa yang gak kenal dengan Pak Berna? Jangan sampai lo nilaiku di bawahnya. Guru binaan. Aku bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, maafkanlah aku Tuhan, aku jangan sampai di bawah guru Tuhan. Begitu. Bapak Ibu, intinya apa? Bahwa setiap perjuangan Tuhan Yesus harus diikut sertakan. Ternyata saya dengan Pak Berna tidak beda jauh, tapi lebih tinggi saya sedikit ya Pak Berna. Kita boleh tertawa itu. Oke, baik. Next. Ya. Renungan teh. Tahu teh ya Bapak Ibu? Tahu ya? Kenapa di sana digambarkan belum penuh tehnya di dalam gelas? Ada yang bisa mengilustrasikan kehadiran Bapak Ibu di sini seperti itu kira-kira yang diharapkan? Seperti air di dalam gelas, teh yang dimasukkan di dalam gelas belum penuh. Nah, harapannya semoga pertemuan hari ini yang notabene Bapak Ibu menganggap lebih hebat, janganlah dulu. Tanggalkanlah itu dulu. Yang lebih hebat adalah saya. Mari kita belajar bersama. Apa itu Bu? Apa itu Bu? Harapannya kita hari ini air kita penuh, jangan sampai luber. Penuh saja. Nah, setelah penuh kita mau berbagi kepada orang lain. Setuju Bapak Ibu komitmen ini? Next. Lingkup pembahasan sederhana. Yang pertama, bagaimana kebijakan kurikulum berbasis cinta, disingkat biasanya KBC, di Kementerian Agama. Ngapain sih repot-repot Bapak Menteri ini? Kan sudah ada kurikulum merdeka, sudah ada penerapan kurikulum merdeka, pelatihan dan lain sebagainya sudah banyak. Aneh-aneh saja Bapak Menteri ini mengeluarkan hal yang baru, yaitu kurikulum cinta. Belakangnya keren banget, cinta. Apa itu cinta? Apa itu panca cinta? Tadi Bapak Pemimas mengingatkan kalau yang Islam ada panca cinta, kalau yang Kristen ada tri cinta, kalau yang Katolik ada panca cinta. Saya hanya meluruskan Bapak Ibu. Semua nanti akan berbicara tentang panca cinta. Apa itu panca cinta? Bagaimana implementasinya KBJ di sekolah? Dan ini nanti yang akan menerapkan adalah Bapak Ibu yang bertugas di sekolah. Yang terakhir, bagaimana menyusun program implementasi KBJ, itu nanti domainnya para narasumber yang lain. Bagaimana memasukkan KBJ itu di dalam RPP atau modul ajar Bapak Ibu. Next. Baik. Dalam implementasi kurikulum berbasis cinta, yang pertama yang harus berubah adalah mindset kita. Cara berpikir, pola berpikir, pelayanan kita seperti apa? Seperti dalam kepemimpinan. Yang dulunya mungkin kita sebagai pengawas, sebagai guru, otoriter. Aku kan guru, aku kan pengawas, tetapi sekarang kita merakyat. Yang menjadi fokus adalah children, anak-anak, siswa kita. Yang kedua, yang ketiga, budaya. Kalau kita sudah tahu bagaimana budaya itu berkembang dan kita mengikuti inkulturasi, bukan inkulturasi begitu-begitu saja, tetapi bagaimana budaya itu dimasukkan di dalam modul pembelajaran. Yang berikutnya adalah pembelajaran itu sendiri. Yang dulu yang penting pengawas guru berbicara, murid-murid
mau tidur, mau apa saja, tidak apa-apa. Tidak boleh seperti itu. Pembelajaran memberi dan juga diberi. Ada komunikatif. Kalau seperti ini saya di atas begini, saya bisa melihat. Senang rasanya saya. Dipandang oleh sebelah sana, di sana, di sana, di sana. Semua memandang saya. Senang saya. Begitu juga Bapak Ibu. Suster. Pada waktu berdiri di atas, berdiri di depan, murid memperhatikan dengan sungguh-sungguh, itu bisa kita lihat. Bukannya kita sudah punya ilmu psikologi. Jadi kalau murid, peserta tidak memperhatikan itu, kita tahu. Hari ini saya senang. Walaupun tadi nyanyinya lemas-lemas, tetapi Bapak Ibu sekarang terfokus melihat saya. Kalau yang berpikir ya silakan. Okay. Yang berikutnya yaitu manajemen kelas. Bagaimana mengatur kelas? Bagaimana kita berikan sesuatu kepada anak didik kita? Ada connect enggak dengan kita? Ada hati enggak dengan kita? Anaknya beransakan kemana-mana, langsung Bapak Ibu langsung mengajar, dan tidak seperti itu. Kita menyiapkan anak, menyiapkan materi, menyiapkan hati supaya kita bisa memberikan yang terbaik. Lanjut. Oke. Bapak Ibu, inilah latar belakang Bapak Menteri Agama mengeluarkan peraturan supaya terciptanya kurikulum berbasis cinta. Ternyata di sana ada yang disebut divisi cinta. Sebelum ditayangkan slide, saya ingin bertanya dulu. Kita kan komunikatif ya Pak. Kira-kira divisi cinta pendekatannya apa ya Pak? Oke, Ibu. Kenapa Ibu? Pertanyaannya apa tadi? Hari ini saya maafkan, saya ulang pertanyaannya. Apa yang melatar belakangi divisi cinta? Baik, kurangnya pertanyaan. Ada lagi? Divisi cinta. Kurang kepercayaan. Berkurang Karena dia sendiri juga tidak mengalami mencintai, maka dia tidak mungkin memberikan cinta. Karena tidak punya, maka dia tidak memberi dia juga. Oke, jawabannya ada di slide, silakan. Lanjut. Penyebab divisi cinta adalah kalau divisi ke alam ya Bapak Ibu. Ini waktu saya hanya 20 menit, jadi tidak akan saya jelaskan satu persatu. Bapak Ibu sudah tahu. Silakan dibaca, semua lihat slide. Jangan lihat HP. Materi ini nanti akan saya bagikan, tidak usah foto-foto. Akan saya bagikan. Oke. Penyebabnya antara lain semangat, materialistis, konsumerisme, individualisme, rasa persaudaraan menurun. Betul nggak Bapak Ibu, rasa persaudaraan menurun? Kadang-kadang kita ingin dengan agama lain. Kalau sudah agama berbeda, tentunya lain. Padahal kita kan tidak boleh begitu. Kita harus melebur tetapi tidak larut. Tidak larut, tidak hanyut. Kita berteman dengan siapapun tetap Katolik. Tapi bukan menunjukkan kekatolikan dengan konyol. Seperti itu. Rasa persaudaraan menurut, Bapak Ibu setuju? Pasti setuju. Ada sih rasa itu. Yang berikutnya, praktek ketidakadilan tidak usah disebut. Sekarang yang kita rasakan, yang kita lihat di negara kita, dan kita ada di tengah-tengah itu, kita ada di dalam itu, terjadi ketidakadilan. Penyebab divisi cinta yang lain, cinta kepada Allah. Ibadah kita kadang-kadang kita ke gereja hanya sebagai formalitas. Oh, orang Katolik biar dilihat kalau mengikuti misa. Pulang dari misa kosong, hampa,
tidak ada rasa. Itu pernah kita alami. Kita tidak perlu menafik, kita ini manusia berdosa. Saya pernah mengalami itu. Tapi apakah itu kita tidak berhenti? Pasti kita berhenti. Maka defisit cinta kepada Allah bisa juga disampaikan di sana, yaitu karena hati yang lalai. Kita lupa mengutamakan Tuhan, kita lupa mengutamakan yang menciptakan kita. Kita hanya memikirkan dunia. Iya atau tidak? Iya, jujur saja. Yang berikutnya defisit cinta kepada manusia, hilang kasih sayang, menyakiti hati, kurang empati. Nanti ini semua ada, tinggal kita bagaimana menjalankan itu di dalam proses pembelajaran. Next. Nah, ini Bapak Ibu, panca cinta. Ada yang sudah kenal dengan foto di samping? Nah, kalau Bapak Ibu guru agama mendapatkan DPG dari Kementerian Agama, mendapatkan insentif dari Kementerian Agama, pembinaan guru agama memang harus dari Kementerian Agama. Kalau tidak kenal dengan beliau, amit-amit. Kasih kenal ya. Maka beliau mencanangkan kurikulum cinta yang isinya cinta kepada Allah, cinta ilmu. Kalau yang Islam di sana tulisannya cinta kepada Allah dan Rasul. Kalau kita cinta Allah saja, atau ditambahkan di sana cinta Allah Tritunggal Maha Kudus. Itu lebih lengkap ya. Yang ketiga cinta diri dan manusia. Yang keempat cinta alam. Yang kelima cinta tanah air. Apanya yang baru Bu? Itu semua sudah saya lakukan. Betul? Sudah. Tetapi bagaimana implementasinya itu sudah menggigit atau belum? Atau hanya sebuah teori saja? Ala kadarnya saja. Nah ini yang diminta oleh Bapak Menteri. Mendarah daginglah, membumilah ajaran ini, kurikulum ini, supaya damai di dunia ini. Harapannya itu. Oke, lanjut. Oke, mengenal beberapa jenis cinta. Tidak usah dijelaskan ya Bapak Ibu. Tidak usah. Lanjut. Ya, apalagi ini. Sudah cukup. Lanjut. Ayah, ideologi, Bapak Ibu sudah lulus semua. Ya, ya, baca sendiri. Lanjut. Oke, ini deh sedikit aja. Tapi ini juga sudah sih ya, teori-teori segitiga cinta. Ada yang tahu Bapak Ibu sebelum membaca slide? Negatif. Kalau cinta segitiganya negatif, tetapi isinya positif. Ada yang tahu Bapak Ibu? Saya paham kalau yang tenang kepada Allah, kepada pasti Tuhan, sudah kepada Tuhan, mendalam. kepada sesama dan kepada diri sendiri. Diri, sesama dan Tuhan. Wah, udah mau makan. Udah lapar, udah lapar. Bentar lagi makan Pak. Oh Ibu, atau MC-nya sudah. Oke, baik ya Bapak Ibu. Pak Robert, kita kan manggilnya bukan Mister tapi Pak aja. Pak Robert itu berpendapat bahwa teori segitiga cinta belum. Mas, oke, itu ada 3 hal yang perlu kita pastikan mengerti, yaitu ada 3 aspek, ada kecerdasan, ada cinta, dan juga ada kebijaksanaan. 3 itu aja yang kita pegang, nggak usah membaca yang lain. Ternyata kecerdasan itu juga harus diikuti oleh cinta, apalagi cinta itu sendiri dan juga
bijaksana. Orang bisa berbuat bijaksana dasarnya apa? Cinta. Baik, lanjut. Oke, menurut Bang Robert, ada 3 komponen utama. Pak Bu Priska, Pak Bu Priska 35 menit. Oke, kalau nggak dibatasi nanti kemana-mana. Oke, yaitu keakraban, gairah, komitmen. Bapak Ibu sudah tahu. Lanjut. Terus. Akhir. Yes. Nih, ajaran Katolik yang mengandung pesan cinta, baik yang bersumber dari kitab suci maupun dokumen yang lain. Ini juga tidak usah diajarkan, sudah Bapak Ibu mengajar. Lanjut. Mindset ini Bapak Ibu. Kalau kita enggak sih, ini saudara kita yang Islam itu memang ada perubahan mindset yang umum. Penjelasan tentang sifat Allah sebagai penghukum lebih sering ditonjolkan dengan pengajaran dalam pengajaran. Nah, sekarang mindset KBC itu menekankan penjelasan sifat Allah sebagai yang mencintai keindahan, penuh rahmat, penuh kasih sayang, welas asih, lebih dominan diajarkan. Itu hanya dibedakan itu. Jadi kalau yang dulu itu hanya teori, gitu ya. Yang KBC ini pelaksanaan dari teori ini. Lanjut. Lebih cepat. Ya. Apa yang kita bayangkan, apa yang kita rasakan dalam cinta tadi, kita sudah merasakan, membayangkan, berbuat, dan berbagi. Berarti yang pertama kita harus punya apa? Rasa. Yang kedua apa? Pikiran. Membayangkan, gitu ya. Yang ketiga apa? Lakukan. Berbuat. Yang keempat apa? Membagikan. Masalah berbagi urusan Bapak Ibu bisa atau tidak. Lanjut. Habis dah. Iya, memang waktunya. Lanjut. Udah. Sampai di situ. Kalau cepat selesaikan senangnya Bapak Ibu. Tidak hanya Bapak Ibu, saya pun juga senang. Oke, rangkuran cinta. Lanjut. Oke, biasa. Lanjut. Oke, terus. Lanjut. Yes. File yang kedua sedikit saja. Saya minta 2 menit ya. File yang kedua Pak. Oke, ini Bapak Ibu. Panca cinta yang tadi berapa Bapak Ibu? 5. 5. Ya. Ini akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran dalam modul ajar, nanti akan nampak 4. Arka. Kebetulan saya punya ponakan namanya Arkadius, jadinya gampang untuk menghafal ini. Arka. Yang pertama apa? Aktivitas. Yang kedua? Refleksi. Yang ketiga? Konseptualisasi. Yang keempat? Aplikasi. Perlu dijelaskan satu-satu. Lanjut. Oke. Seperti ini contohnya. Aktivitas. Guru meminta siswa menyimak cerita tentang kesulitan seorang anak mengenyam pendidikan, atau diminta menyimak video tentang kesulitan hidup yang dialami oleh orang lain selama 3 sampai dengan 4 menit seperti contoh. Contohnya Bapak Ibu buat sini. Mau ditayangkan apa? Lanjut. Oke, lanjut. Nah, setelah melihat video, setelah mendengarkan penjelasan, masuk ke refleksi. Tidak usah diajarkan, sudah tahu. Lanjut. Oke, masuk ke konseptualisasi. Nah, ini dasarnya kitab suci atau dokumen gereja atau dari magisterium, silahkan saja. Lanjut. Nah, ini baru sampai pada aplikasi. Jadi intinya panca cinta tadi dilaksanakan dalam 4 aktivitas. 4 yang harus kita lakukan. Arka tadi. Ya.
Seperti itu. Lanjut. Oke, ambil salah satu TP dari mata pelajaran, nanti akan diteruskan oleh Pak Bernard dan Ibu. Yang berikutnya, tentukan dimensi profil kelulusan yang akan dicapai. Tahu ya Bapak Ibu, profil kelulusan? Tahu ya? Oke, berikutnya tentukan panca cinta yang akan diimplementasikan. Tentukan materi panca cinta dan buatlah kegiatannya melalui HK. Saya kira itu saja. Ya, pas. Penjelasan awal dari ada silakan ada untuk Terima kasih Bu Priska. Saya hanya menangkap poin. Bapak Ibu harus membedakan cinta dan sayang. Meskipun keduanya merupakan ungkapan rasa. Sayang belum tentu cinta, tapi cinta pasti sayang. Rasa cinta yang pernah ada. Nanti saya akan jelaskan. Meskipun aku saya melihat sepertinya bingung, ya, bingung. Saya juga bingung. Tapi nanti kita akan mendengarkan dari dua narasumber berikutnya, yaitu